Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Aril. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas topik yang menarik, yaitu PHK tidak boleh sembarangan, ini prosedur PHK dan hak-hak karyawan yang di PHK. Simak penjelasan sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sembarangan, apalagi sewenang-wenang. PHK harus melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, harus melalui pemberitahuan PHK, yang mana pemberitahuan ini harus dilakukan secara tertulis kepada pekerja dengan penjelasan mengenai alasan dilakukannya PHK. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian setelah dilakukan pemberitahuan, maka ketika pekerja atau buruh menolak PHK, maka harus diadakan musyawarah, yang mana pengusaha wajib melakukan perundingan dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan mengenai PHK ya. Itu diatur dalam pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika perundingan PHK tidak mencapai kesepakatan antara pekerja atau buruh dan pengusaha, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Undang-Undang PPHI. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh. Yang pertama, mediasi. Jika perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja tidak dapat mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui mediator yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi bisa melalui mediasi ya, ada seorang mediator yang akan memediasi jalannya perundingan antara dua belah pihak. Jadi ada tiga pihak, si pihak pengusaha, pihak buruh atau pekerja, dan juga pihak mediator. Pihak mediator ini netral, dia mengarahkan supaya ditemukan suatu kesepakatan. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsiliasi. Ini alternatif yang kedua, yang mana jika mediasi tidak membuahkan hasil atau para pihak memilih konsiliasi sebagai alternatif, maka perselisihan itu bisa dibawa ke konsiliator hubungan industrial yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat, yang sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang PPHI. Nah, kemudian yang alternatif yang ketiga adalah melalui arbitrase, yang mana ini sifatnya opsional ya, bahwa para pihak itu bisa sepakat untuk menunjuk arbiter yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan perselisihan. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang PPHI. Lalu apa bedanya arbitrase? Apakah ketika nanti sudah menggunakan arbitrase itu bisa tetap menggunakan pengadilan hubungan industrial, dan apa perbedaan di antara keduanya? Jadi tidak bisa ya, kalau sudah milih arbitrase maka ya arbitrase sampai selesai, itu akan tetap diputus oleh arbitrase. Tidak bisa di tengah jalan udah kita mengajukan perkara ke arbitrase terus tiba-tiba pindah ke pengadilan hubungan industrial, itu nggak bisa. Atau sebaliknya, kalau kita sudah memilih pengadilan hubungan industrial ya, maka harus pengadilan hubungan industrial, nggak bisa tiba-tiba loncat ke arbitrase. Jadi dua alternatif antara arbitrase sama pengadilan hubungan industrial ini saling meniadakan. Jadi kalau kita milih satu ya udah yang satunya otomatis nggak bisa dipilih gitu, dan sebaliknya gitu. Nah, yang keempat itu adalah pengadilan hubungan industrial. Alternatif untuk menyelesaikannya selain arbitrase ya, itu melalui PHI atau pengadilan hubungan industrial, yang mana jika mediasi atau konsiliasi tidak berhasil, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau PHI di pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 Undang-Undang PPHI. Apa saja hak-hak pekerja yang terkena PHK? Hak-hak pekerja yang terkena PHK meliputi yang pertama adalah pesangon, yang mana besarannya diatur dalam pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Itu
pesangon besarannya diatur di pasal 156 ayat 2. Kemudian yang kedua adalah haknya yaitu uang penghargaan masa kerja yang besarannya diatur dalam pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya. Maksud saya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Kemudian hak yang ketiga adalah uang penggantian hak yang bisa meliputi sisa cuti, biaya kepulangan, dan hak lainnya itu bisa diganti, dikonversi dalam bentuk uang yang mana aturannya ada di pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang terakhir adalah jaminan sosial tenaga kerja atau JHT ya. Dalam hal ini jaminan hari tua itu di pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Di situ mengatur bahwa manfaat JHT atau jaminan hari tua bagi peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau PHK atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun itu baru dibayarkan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Jadi kalau di PHK di usia 40 tahun ya JHT-nya bisa tetap dapat, tapi dibayarkannya di usia 56 tahun. Ini menurut ketentuan pasal 26 ayat 3 PP nomor 46 tahun 2015. Well, itu tadi hak-hak karyawan atau buruh yang di PHK dan juga bagaimana prosedur dari PHK yang nggak bisa sewenang-wenang. Jadi harapannya dari sini kita jadi lebih paham ya bagaimana hak-hak pekerja, hak-hak buruh ketika di PHK tidak bisa secara sembarangan. Terus juga ada yang harus didapatkan oleh buruh ya harus diberikan oleh pengusaha gitu. Well, kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, tulis pendapat kalian di kolom komentar, tulis pertanyaannya di kolom komentar, dan apapun itu gue bakal berusaha untuk ngejawab. Terima kasih sudah menyimak video sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!